Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam channel website Nasti. Apa kabar subscriber semuanya? Semoga sehat selalu ya sobat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai link SSC-ASN. Sampai saat sekarang ini belum dibuka juga ya sobat. Ada apa nih gerangan? Nah, sebelum video ini berlanjut, seperti biasa, bagi sobat yang baru menemukan channel website Nasti, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, and comment, agar sobat semuanya tidak ketinggalan informasi dari channel website Nasti. Oke sobat, langsung saja kita. Kali ini kita akan membahas, akhirnya terbongkar juga nih, inilah penyebab link SSC-ASN belum dibuka sampai hari ini 26 Oktober 2022. Nah, ini 6 progres sudah hijau ya sobat, tinggal menunggu beberapa saat lagi. Yuk kita cek informasinya. Nah sobat, dilansir dari sebuah artikel yaitu JPNN, di mana judul artikelnya yaitu 6 fakta penyebab SSC-ASN PPPK 2022 belum dibuka. BKN belak-belakan, P1 silakan fokus ke 4. Oke sobat, ada apa nih sebetulnya? Ini dia 6 fakta penyebab SSC-ASN P3K 2022 belum dibuka. BKN belak-belakan soalnya. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC-ASN yang merupakan situs resmi yang dikelola oleh BKN sebagai pintu pendaftaran seleksi P3K 2022. Hingga hari ini Rabu 26 Oktober 2022, laman sscasn.bkn.go.id belum bisa diakses. Nah, padahal sudah beredar kabar yang disambut para tenaga honorer. Pendaftaran seleksi P3K dimulai 25 Oktober 2022. Kabar tersebut merujuk pada surat nomor 7302 itu tanggal 20 Oktober yang ditandatangani langsung oleh PLT yaitu Ibu Nunu, di mana surat dari Dirjen GTK tersebut berisi penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K 2022 ditujukan kepada Kepala BKN, Ceki Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Jadi, sifatnya hanya usulan kepada BKN sebagai Panselnas CASN 2022. Itu berarti bukan mutlak harus di tanggal tersebut ya sobat. Nah, BKN punya sejumlah alasan mengapa pendaftaran seleksi P3K belum dimulai 25 Oktober yang seharusnya usulan dari Ibu Nunu itu semalam ya 25 Oktober harus buka, ternyata belum dibuka juga. Yang pertama yaitu poin yang pertama, BKN khawatir honorer lulus passing grade P3K 2021 protes. Nah, PLT Kepala BKN yaitu Bima Haria terang-terangan mengaku belum sreg dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1 atau P1 berbarengan dengan P2, P3 dan pelamar umum. Nah, itu poin yang pertama kata Pak Bima. P1 yaitu guru lulus passing grade seleksi P3K 2021. Jumlahnya yaitu 193.954 orang. Nah, P2 yaitu guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade. Itu yang dinamakan P2. Kemudian P3 yakni guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus passing grade. Nah, adapun P4 yaitu pelamar umum seleksi P3K 2022. Nah, Bima Arya khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru yang lulus passing grade 2021 kemarin. Bima mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompokan P2, P3, dan P4. Jangan semua diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima seusai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe. Ini pada hari Senin semalam ya sobat. Nah, saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru yang lulus passing grade, tegas Bima.
Kemudian yang kedua yaitu banyak Pemda tidak tahu posisi Dapodik. Nah, Bima Arya mengatakan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik sehingga terlalu berisiko jika P2, P3 langsung diikutsertakan bersama-sama dengan guru lulus passing grade. Bima menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya sebab mereka sudah 2 kali ikut tes P3K. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berbahaya SSC ASN dibuka, data P2, P3 belum siap. Nah, Bima menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSC ASN P3K 2022 sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Bima Arya Wibisana juga belum memastikan kapan pendaftaran dibuka. Nah, kalau dipaksa dibuka tanggal 25 dan kemudian saya buka SSC ASN sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa enggak berbahaya tuh, kata Bima Arya. Bima belak-belakan menyebutkan data yang baru diserahkan Kemendikbudristek ke BKN adalah data guru lulus yang passing grade atau P1. Adapun untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade yang disebut P2 belum diserahkan. Begitu juga dengan data P3. Bima mengatakan hal ini pada hari Senin 24 Oktober 2022. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang nggak dapat informasi. Bagaimana? Karena datanya belum lengkap bagaimana? Apakah nggak mengundang protes lagi? Ujar Pak Bima. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu bereskan dulu NIP P3K dari P1. Bima Arya menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus passing grade dahulu. Pria kelahiran 19 Juli itu ingin NIP P3K guru P1 dibereskan terlebih dahulu. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa, P3 masuk. Jika ada sisa lagi, pelamar umum diberikan kesempatan. Prinsipnya dibuat bertahap ya agar yang berhak tetap menerima haknya, tegasnya. Sekadar catatan, Bima Arya pernah menduduki jabatan Wakil Kepala BKN pada 2013 hingga 2015. Lantas dilantik menjadi Kepala BKN sampai 2021. Selepas menjadi Kepala BKN pada 16 Juli 2021, Bima Arya berpindah ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai analis kebijakan utama dan sekaligus diangkat sebagai pelaksana tugas ataupun PLT Kepala BKN sampai dengan sekarang. Bima yang sudah lama berkarir di BKN itu tentunya sudah paham detail proses seleksi ASN dengan beragam kerumitan dan potensi persoalan yang bakal muncul. Nah, kemudian pada poin yang kelima ada data nakes susulan. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen juga mengungkapkan sejumlah masalah yang menjadi kendala pendaftaran seleksi P3K 2022 belum bisa dibuka 25 Oktober. Contohnya, formasi nakes Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022 sudah terbit pada 20 Oktober. Namun, Kemenkes baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kemenhan. Kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan tanggal 20 Oktober, prosesnya bakal lama lagi, ujarnya. Sejumlah instansi mengundurkan diri, itu poin yang keenamnya. Suherman mengatakan sejak Selasa 25 Oktober, API Service Kemendikbudristek sudah selesai di server development. Setelah itu, dicoba di server production yang akan digunakan untuk pendaftaran. Namun, muncul masalah baru, yakni soal formasi. Pasalnya, ada formasi yang kosong lantaran sejumlah instansi mengundurkan diri, membatalkan membuka formasi tertentu pada seleksi P3K 2022. Kepada JPNN, hari Rabu, Suharmen menegaskan BKN tidak bisa membuka SSCIN, tetapi formasinya kosong. Jika akun SCISN dibuka, tetapi ada formasi yang kosong, maka hal ini akan merugikan pelamar. Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta yang minta mundur untuk formasi tenaga kesehatan dan teknis lainnya. Yang lanjut hanya formasi guru, tetapi dia belum mengetahui apakah usulan tersebut disetujui Kemenpan RB atau tidak. Sampai sekarang surat dari Kemenpan RB belum ada, ucapnya. Nah, posisi tersebut
terbaru ini yang harus dipastikan lebih dahulu sebelum SSC ASN dibuka. Kalau SSC ASN masih dibuka padahal ada daerah sudah mundur, kata Suharmen, akan menimbulkan kehebohan karena ada pelamar akan mendaftar di formasi kosong. Kasihan mereka yang sudah berharap padahal formasinya tidak ada. Makanya kan kami tunggu beres itu dahulu. Kalau sudah ada surat Menpan RB, otomatis formasi kosong akan kami hapus dari daftar formasi. Beber Deputi Suharmen. Oke sobat, itu mengenai penyebab. Kita berharap di poin yang keempat ya sobat, yaitu NIP P1 dibereskan dulu sebelum lanjut ke pendaftar selanjutnya. Amin, semoga terlaksana. Nah, sementara kita buka link P3KUP Guru PPPK Kemdikbud.go.id-nya. Nih, ada proses pelaksanaan pendaftarannya. Ada 7 proses di mana 6 dari 7 tersebut sudah hijau, artinya sudah selesai pelaksanaan. Yang ke-6 ini tinggal satu lagi, yaitu pendaftaran. Nah, menunggu proses yang saya sampaikan tadi, barulah pendaftaran ini akan dilaksanakan. Oke sobat, berharapnya betul juga sih yang P1 dibereskan dulu sebelum buka yang lainnya. Tapi kalau bisa jangan lama-lama karena kita berharap yang pasti ya sobat. Oke sobat, untuk informasi kali ini cukup sekian. Ditunggu ya info selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, dan komen. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.